Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuriza Sabriza, NIM A 210 190 116 dari kelas F. Di sini saya akan mengerjakan soal UAS TPD dengan cara membuat video uji F dan uji T serta rumus persamaan menggunakan SPSS. Nah, dalam soal UAS TPD itu kan dijelaskan bahwa peneliti ini ingin mengetahui hubungan antara rasio keuangan price earning ration atau PER dan return on investment atau ROI terhadap harga saham dengan menganalisis menggunakan SPSS dengan alat analisis regresi linear berganda. Dalam data ini itu variabel dependen Y adalah harga saham, sedangkan variabel X dan X2 itu adalah PER dan ROI. Penguji pada penelitian ini tuh menggunakan tingkat signifikansinya itu 5%, berarti sekitar 0,5%. Nah, data-data yang dapat ditabulasi ini tuh akan dipindahkan ke Excel terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke SPS untuk melakukan uji regresi linear. Nah, data ini kan sudah dipindah pada SPS, kemudian kita klik analyze, terus regresi, klik linear, kemudian harga saham itu masuknya ke dependen karena itu dia termasuk Y, sedangkan untuk independennya itu PER dan ROI karena mereka itu X1 dan X2. Kemudian itu klik OK. Nah, hasil regresi ini akan di copy paste ke Word sebagai output luaran. Contohnya tuh seperti ini. Nah, dalam output SPS luaran ini saya kasih penjelasannya. Ini bisa dilihat. Kemudian setelah itu saya akan menjelaskan tentang uji F dan uji T serta rumus persamaan. Koefisien determinasi ini untuk mengukur seberapa besar kontribusi seluruh variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Berikut ini adalah hasil output SPSS, di mana model summarily adjudikansi R square itu adalah 0,742. Hal ini berarti model yang diuji memiliki kontribusi 74,2% dan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel selanjutnya yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini. Kemudian ada uji signifikansi simultan atau uji F, yaitu bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel Y. Terus dalam uji ini signifikansinya kan 0,0000. Nah, berarti itu kan jauh di bawah 0,05. Hal ini berarti seluruh variabel independen X berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Di sini tuh nilai F-nya di sini tuh kan 25,465, di mana tabel F ini tuh akan dibandingkan dengan tabel nilai F tabel. Nah, untuk mencari nilai F tabel itu perlu menentukan DF1 dan DF2 dengan rumus DF1 tuh K-1, di mana K itu adalah variabel yang terdiri dari harga saham, ROI, dan PER. Berarti kan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, kemudian tuh DF2 itu adalah N-K, di mana N itu adalah responden, atau dalam soal itu jumlah tahun. Itu kan ada 18 ya. 18. Kemudian tuh K tadi itu kan variabelnya, berarti 18 dikurangi 3 sama dengan 15. Terus selanjutnya itu kita lihat tabel F. Dalam tabel F di dalam tabel F itu tadi kan DF2 nya itu 15, sedangkan DF1 nya itu 2, berarti 15 DF2 itu 3,682.
Berarti itu bisa dibilang maka F tabelnya itu adalah 3,68. Nah, nilai F hitung yang 25,465 itu lebih besar daripada nilai F tabel 3,68, sehingga H0-nya itu ditolak. Bagaimana bisa dikatakan H0 ditolak? Itu menggunakan rumus jika F hitung kurang dari F tabel sama dengan H0 itu diterima, sedangkan F hitung kurang dari F tabel sama dengan HO ditolak. Maka F tabel adalah 3,68, sehingga F hitung lebih dari F tabel, maka dapat dikatakan kombinasi kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Berarti itu ada pengaruh antara per dan ROI terhadap harga saham. Selanjutnya kita akan melakukan uji signifikansi parsial atau uji T, di mana uji ini itu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, dalam output SPS ini itu kan pernya tuh negatif 1,259 dan 5,964. Nah, nilai signifikan yang kita pakai itu adalah 0,0227, lebih besar daripada nilai signifikansi yang sudah ditentukan, yaitu 0,05 dari 5%, sehingga dapat disimpulkan per tidak berpengaruh terhadap harga saham. Kemudian untuk mencari nilai T itu menggunakan rumus DF terlebih dahulu, di mana N-2, berarti itu kan N tadi itu kan responden dari tahun, berarti 18 dikurangi 2 sama dengan 16. Nah, kemudian kita dapat lihat dari tabel T16 itu berapa hasilnya. DF-nya ketemu 18 dan kita menggunakan signifikansinya itu 0,05. Berarti ketemunya 1,74588. Maka T hitung X1 sebesar negatif 1,259 kurang dari 17,4588, berarti H0-nya itu diterima, sedangkan T hitung X2 itu adalah 5,964 kurang dari T tabel 17,4588, maka H0-nya juga diterima. Dapat dikatakan ini semua itu menggunakan ada rumusnya, yaitu jika T hitung kurang dari T tabel maka H0-nya itu diterima, sedangkan T hitung kurang dari T tabel H0-nya itu ditolak. Nah, dapat disimpulkan maka T hitung nilainya lebih kecil daripada T tabel, yang berarti H0-nya diterima sedangkan HI-nya ditolak, sehingga tidak ada pengaruh antara per atau X1 dan ROI atau X2 terhadap harga saham Y. Kemudian rumus persamaan. Untuk mengetahui besar pengaruhnya, maka dapat dilihat dari standard deviation coefficient beta. Dalam variabel price running ration atau per adalah di mana negatif 0,214, sedangkan variabel return of investment atau ROI adalah 1,012 dengan nilai konstantan sebesar 4662,491. Rumus mencari persamaan itu adalah Y sama dengan A plus B kali X1 ditambah B kali X2. Hasil sahamnya 4662,491 dikurangi 0,214 kali per ditambah 1,012 dikali ROI. Jika nilai per atau X1 adalah 8 dan ROI atau X2 adalah 7, maka harga saham yang didapatkan adalah Y sama dengan 4662,491 dikurangi 0,214 dikali 8 dan ditambah 1,012 kali 7 sama dengan 4662,491 dikurangi 1,712 ditambah 708
sehingga harga sahamnya adalah 4667,863. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.